Master, ceritain dong masa lalu keluarga Master, seperti berapa bersaudara dan masa lalu keluarganya. Ya, saya semuanya itu 6 bersaudara. Saya putra ketiga, cowok paling besar. Adik saya 3 ke bawah. Kakak saya perempuan dua-duanya, sudah berkeluarga semua. Ya. Master, ceritain dong latar belakang pendidikan Master. Saya SD Merdeka tahun tahun 80 berapa ya? 86 atau 67 lah. SD-nya SD Merdeka, SMP-nya saya SMP Bang. Itu pun saya SMP kelas 1 sampai kelas itu saya dapat prestasi ya. Jadi dibebaskan uang pangkal semua karena satu saya ada prestasi di taekwondo dulu. Dulu masih SD masih juaraan ya tingkat Bogor dulu. SMA-nya saya sama nggak ikut persamaan karena dulu ada pilihan hidup ya. Jadi saya tidak sampai selesai dipindah di SMA Pembangunan, saya nggak sampai selesai, akhirnya saya ikut persamaan. Beres tahun 93, 94 Master, pertama kali ikut latihan taekwondo di mana dan pada saat itu sabum siapa? Ini yang sangat menarik. Ini dulu saya pertama kali ikut taekwondo itu tahun 85. Saya masih kelas 4 mau naik kelas 5. Itu prosesnya agak panjang, agak ribet. Dulu tuh taekwondo itu belum booming seperti sekarang. Baru ada 2 unit latihan, Powil sama GOR. GOR itu yang sekarang ini berjajaran. Itu baru ada unit besar di Bogor. Kalau Bogor itu Haris Lep, kalau GOR itu dari Modus. Pertama kali saya belajar itu pelatih saya yang pertama itu almarhum Sabomim Edi Baryanto. Itulah yang pertama kali saya diajak sama beliau almarhum bagaimana cara melatih, cara ini saya belajar banyak sama almarhum. Tahun 80 itu masih sedikit taekwondonya dan itu latihannya pun tidak seperti sekarang. Nah, sekarang lebih enak latihannya, ada aula, ada matus, ada target. Zaman dulu tidak ada. Jadi kita zaman dulu itu latihannya masih di aspalnya aspal jalan yang krikelnya itu masih itu. Dulu itu masih Pauli masih 821 yang sebutnya. Itu pertama kali di situ. Dan pertama kali juga saya tahu, oh ini taekwondo seperti ini. Karena dulu itu masih boomingnya itu bukan taekwondo dulu. Dulu tuh ada karate, ada bangau putih yang dulu yang sangat ini di Bogor. Nah, pas ada taekwondo pertama kali di Bogor, ikut tertarik saya juga. Saya pengen tahu seperti apa taekwondo. Karena saya dulu di silat, di SD itu di silat. Silat pun saya tidak lama, paling sekitar 1 tahun di silat. Saya ngeliat ada bela diri baru. Dan yang lebih menarik lagi, mereka tidak ada pukulannya sedikit. Justru yang paling banyak itu taekwondo itu tendangan. Itu yang bikin saya menarik. Akhirnya saya masuk ke situ Powil. Saya juga masih SD. Saya masuk ke situ ikut berlatih. Terus tahun 2 tahun sampai saya bisa diajak pelatih sama almarhum sama Edi Baryanto. Master, pada saat itu ada berapa orang latihan dan yang sampai sekarang masih aktif? Ya, kalau yang seangkatan saya mungkin yang masih aktif cuma beda tahun ya. Mungkin kalau saya lebih duluan dari Samyedi. Jadi saya sabuk biru, Samyedi baru masuk sabuk putih. Jadi yang aktif itu sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Samyedi masih aktif, Samdang Wahyu masih aktif gitu kan. Jadi pasti sama-sama di ini. Sampai sekarang alhamdulillah masih pada aktif semua. Ya, ini yang sangat menarik. Ini sampai sekarang pun saya tidak lupa ya, tidak lupanya saya pertama lahir di mana, pertama saya bisa nendang itu di mana, rumah saya pertama kali di mana. Ini tahun 90 itu masa-masa sulit untuk Kota Bogor semua. Karena setelah kejadian kejurda Bandung itu Kota Bogor di-delete semua masalah sertifikat, itu ada 2 pilihan. Untuk pelatih saya ini almarhum pintar dia mengarahkan saya. Kalau kamu masih tetap di Poli di Haris Club, itu kamu tidak akan maju dulu. Karena dulu masih Persi masih Dewan Guru ya, belum PBTI. Ya, kalau almarhum pelatih saya ini dulu sudah PBTI. Ya, yang sekarang gabung sama Mas Agus, Mas Mulyadi gitu kan. Akhirnya saya ikutin apa kata pelatih saya. Kalau kamu mau maju, kamu ikut saya. Kalau kamu tidak mau, silakan jalan di tempat.
Itu dua pilihan bagi saya. Satu, saya pertama kali saya tenang di Polwil, bisa di Polwil, akhirnya saya ikutin pelatih. Nah dari situlah saya bisa mengembangkan bakat saya di situ kan. Pertama kali saya ujian itu di Bandung tahun 90-an, dan satunya. Tapi prosesnya pun saya nggak langsung ujian karena saya di GEP 1 itu lama. GEP 1-nya itu saya sekitar 4 tahun sama pelatih saya. Setelah saya mentok jadi atlet kan, saya diarahkan jadi untuk pelatih dan saya diajarkan sama pelatih saya. Kamu pegang dulu. Kalau kamu sudah bisa pegang unit latihan, saya izinkan kamu ngambil sabuk hitam. Itu sampai sekarang masih ada di ingatan saya. 4 tahun saya di GEP 1-nya, akhirnya saya ngambil, bisa, alhamdulillah bisa ngikutin. Pertama kali saya ujian itu seperti itu. Ya emang agak sulit masalah semua biaya, apalagi saya kan dulu tidak ada pemasukan apa gitu kan. Karena latar belakang saya kan, ya saya bukan orang enggak. Akhirnya pelatih saya yang semua usahakan. Akhirnya saya bisa ujian dan 1. Walaupun dolar masih murah dolarnya gitu kan, masih ya sekitar 2.500-an dolar lah gitu kan, $1 ya. Saya bisa ikut ujian. Dari dan 1 ke dan 2 itu saya proses juga lama sama pelatih saya. Gak langsung seperti sekarang, latihnya bisa. Zaman dulu tidak bisa. Kita tunjukkan dulu ke pelatih kita mampu untuk latihannya, untuk segala macam, baru dipromosikan naik ujian. Dan padahal pelatih saya sendiri aja almarhum itu masih dan 3 dulu. Karena saya diizinkan ambil dan 2. Setelah dulu saya keluar dari Polwil kan, tahun 90 itu saya keluar dari Haris Club. Saya pindah ke ini, alhamdulillah terus sekarang. Dan 2 dan 3 dan 4. Nah, ini yang sangat menarik itu di dan 3. Kita ujiannya bareng semua, dan 3-nya bareng semua, dan 3 pelatih saya ngambil dan 4, saya ngambil dan 3. Jadi cuma jeda waktu ada berapa tahun itu sama pelatih, tapi saya bisa ngikutin itu. Nah, untuk di dan 3 akhirnya saya ikutin terus perkembangan taekwondonya. Alhamdulillah pelatih saya juga sudah mengizinkan saya untuk terus. Pokoknya apapun kamu ininya silahkan. Hebatnya pelatih saya almarhum tidak pernah melarang saya untuk menaikkan dan silahkan. Tapi selama kita sebagai murid ada omongan ke pelatih, ada kesenior ke pelatih, insya Allah pelatih pasti mengizinkan. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih dan 4 saya sudah dan 6. Tadi tidak ada masalah karena pelatih tuh bangga ngelihat muridnya lebih tinggi dari itu aja. Master, ceritain dong suka duka Master dalam taekwondo. Ini yang sangat menarik ya. Taekwondo itu ternyata bisa menjadi dalam hidup. Dari dulu itu saya sudah ini sama pelatih itu, kamu mesti bisa taekwondo. Ini pilihan kamu, kan? Jadi saya di situ mulai belajar. Dulu itu ya masih zaman-zaman saya masih latihan itu tidak seperti anak-anak sekarang ya, latihannya diantar di ini gitu kan, udah enak. Dulu tuh tidak ada. Saya sendiri dari rumah asli itu pakai sepeda BMX dulu itu. Dari mau latihan saya selalu pakai, kemana-mana saya selalu pakai sepeda BMX itu kan. Mau ke Polwil kemana itu dulu karena belum ada, misalnya kendaraan pun juga kan masih jarang. Jadi akhirnya yang satu-satu yang bisa saya antar kemana-mana ya cuma sepeda BMX itu gitu kan. Nah ini yang paling menarik dulu. Zaman dulu tuh seragamnya tuh masih ada 1 atau 2 yang bermerek nih. Jadi masih langka lah seragam taekwondo gitu kan. Ini ya dengan dulu saya sangat ya dibilang tidak ada dana buat beli seragamnya. Akhirnya saya bikin pertama kali itu saya punya seragam itu dari karung terigu. Merek segitiga itu sampai sekarang masih ada, masih saya simpan itu sejarah bagi saya. Pertama kali saya pakai baju itu jadi belum ada dulu seperti sekarang banyak di mana-mana jual seragam gitu. Kalau dulu tuh nggak ada, cuman adanya ya cuman di pelatih dulu itu kan, cuman di pelatih utamanya masih ada yang jual baju. Itu pertama kali saya punya di situ. Itu pun ya sampai ke tukang jahit berapa kali karena sering robek dulu kan, pasti di celana robeknya gitu kan. Sampai beli berapa kali pesen di situ. Ya, suka dukanya di situ kita. Dari awal di ininya ya kita mulai berlatih tekun semua gitu. Itu SD sampai SMP saya masih pakai yang itu. Karena saya belum punya apa-apa dulu, masih belum seragamnya juga masih
ya masih yang eceh-eceh lah gitu kan. Nah, itu pas saya sering ikut kejuaraan, itu baru pertama kali saya dibeliin seragam bagus itu sama almarhum. Karena dulu saya ada prestasinya gitu kan, dapat hadiahnya ya itu sama pelatih saya dikasih seragam pertama kali, dibeliin baju seragam yang bagus, doboknya gitu kan. Itu sama sekarang masih sempat. Ya suka dukanya itu aja sih, dari zaman dulu sampai sekarang itu berbeda sekali gitu kan. Dari pola latihannya, dari apapun tempat, apalagi ya masalah kelengkapan itu dulu masih jarang, masih belum. Sekarang kan banyak juga di mana-mana. Suka duka melatih saya, sukanya karena saya ngelihat siswa saya itu bisa berprestasi gitu kan, sampai akhirnya pun kita berjalan sampai sampai sekarang alhamdulillah sebanyak, malah ada yang dulunya sabu putih sekarang sudah mau sama dan sama saya ya, mereka sekarang sudah dan ada yang dan 3 dan 5, yang terakhir itu sabu minggu dan 5 sekarang. Itu dulu saya ngelatih sabu minggu itu masih di SMA dulu sama sabu minggu, masih sabu putih ya, saya di situ sudah dan 3 dulu kan. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu kita sama-sama berarti sama-sama ini sama-sama ya kita ngikutin semua gitu kan. Dan saya pun tidak pernah melarang untuk juga tidak boleh ujian, tidak, karena almarhum dulu pelatih saya seperti itu. Kamu tidak boleh melarang siswa kamu untuk ujian dan atau apa, tidak boleh. Ikutin, ngalir aja seperti air. Toh walaupun gimana pun juga itu murid kamu katanya. Makanya sampai sekarang saya siswa saya pun sampai dan 2 dan 3 silakan ujian. Saya tidak pernah melarang gitu kan. Selama masih ada komunikasi, selama masih ada ini sama pelatih, silakan ujian aja. Malah saya lebih senang melihat siswa saya ada yang berhasil gitu kan. Sekarang sama di wasit sama-sama gitu kan, di ini juga sama-sama adanya gitu kan ya. Itu hanya ini aja gitu. Kalau ya dulu juga ada yang sampai ke pelatnas ya. Dulu saya itu ada Teguh Rizal dulu itu di SMA 6 dulu. Sekarang di pelatnas mungkin ya 5 tahun kebelakang lah sudah habis masa ininya gitu kan. Itu dari awal sih itu. Jadi apapun yang ininya tidak boleh untuk melarang siswa atau gimana gitu kan. Itu kebanggaan buat seorang pelatih. Karena lihat pelatih berhasil itu kalau kemudian itu berhasil juga gitu kan. Jangan sampai sekali-kali ngelarang, tidak boleh. Silahkan. Selama masih di jalurnya, selama masih ada komunikasi sama kita, silahkan. Master, bagaimana perasaan Master melihat perkembangan taekwondo di Kota Bogor? Ya, alhamdulillah perkembangan taekwondo Kota Bogor setelah masuk tahun 90-an itu kita sudah mulai ada unjuk gigi ya di Jawa Barat ya. Kita mulai dari semuanya yang dulunya masih versi Dewan Guru, sekarang sudah ke PBTI semua. Kita bikin satu wadah sekarang, satu itu ada yang ada tuh hanya taekwondo Kota Bogor. Walaupun klubnya banyak, tapi kita tetap satu semua. Klubnya banyak di Bogor, ada unit ini segala macam, tapi tetap kita satu Kota Bogor. Itu yang bikin saya menarik semua. Satu, perkembangan di semua unit sekarang sudah merata. Karena pembinaan. Ya pembinaan di sekolahnya, dari sekolah-sekolah sudah bagus, dari atlet, eventnya banyak di Kota Bogor. Makanya Pencap selalu bikin satu wadah lagi, atlet kirurgi sama atlet pomse. Kita bikin satu wadah di situ tempatnya. Jadi semua unit sekarang ada di situ semua. Tidak waktu zaman dulu saya gitu kan, masih klub Powil, masih modus. Kalau ketemu tuh ya berantem di jalan gitu kan. Zaman dulu nih, kalau sekarang tidak. Sekarang pelatihnya sudah duduk bareng, ngopi bareng, bercanda bareng. Itu yang bikin enak sekarang Kota Bogor. Lebih maju, lebih guyup, lebih kekeluargaannya ada. Atletnya pun enjoy aja dia sekarang. Berlatih, ada tempatnya, walaupun bukan dari satu unit, kita sekota Bogor dibikin satu wadah semua. Atletnya kompak, pelatihnya kompak, pengurusnya pun kompak, kita sudah duduk bareng semua. Itu, jadi prestasinya pun anak-anak sekarang sudah alhamdulillah bagus. Bagus sekali Kota Bogor ya. Mau dibilang ini, apalagi yang pomsenya nih. Barometernya sekarang di pelatnas itu ada di Kota Bogor. Jabar pun sekarang ada ya, semua atlet pomse ada di Kota Bogor semua. Kita alhamdulillah anak-anak kita sekarang ada di pelatnas, ada di Ragunan, sudah banyak sekarang. Itu yang bikin sekarang Kota Bogor lebih solid, lebih kompak, lebih guyup lagi, kekeluargaannya pun lebih erat. Ya atletnya, ya pengurusnya, pelatihnya pun sekarang sudah duduk bareng. Jadi tidak ada lagi
kontrol-kontrol kan masalah unit sini juga tidak ada, yang sekarang yang ada tuh hanya satu, Kota Bogor itu. Master sekarang mengelola unit di mana aja dan apa perbedaannya? Nah ini yang sangat menarik nih, masalah untuk unit latihan. Pertama kali saya disuruh melatih itu sama orang tuh, saya masih SD, dulu masih SMP ya. SMP itu saya disuruh pegang SMP juga seumuran. Tapi sampai saya lebih besar dulu masih merah ketiga lah, gitu kan, sudah jadi asisten dulu. Itu saya sama pelatih sudah, kamu mesti bisa dulu ngelatih di sini. Pegang dulu. SMP saya pernah saya pegang tuh SMP 1 sudah ngelatih. Oke, dengan berjalannya waktu sudah ini semua berjalan. Nah, pertama kali ini unit saya sendiri yang pertama kali yang saya buka itu TK. Ini pertama kali nih, jadi sejarah kenapa sekarang TK di Kota Bogor banyak, karena dulu pertama sekali saya yang buka TK di Bogor tuh saya tuh. Itu TK Happy Bee, Ciomas. Iya. Happy Bee pertama kali saya buka itu tahun 2001 lah. Pertama kali itu taekwondo itu melatihnya setengah mati tuh. Akhirnya di situ saya banyak belajar untuk melatih TK. Satu juga saya diajarkan sama teman guru, kalau melatih TK kamu mesti masuk ke dunia dulu, ajak bermain dulu. Ya, saya ikut bermain di situ, saya belajar juga karakter anak-anaknya seperti apa. Akhirnya masuk taekwondo di situ. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus. Nah, bedanya dengan anak TK sama SD itu sangat berbeda. Di TK kita ngelatih motorik kakinya, ininya, tapi kita juga sambil bermain dan mengajarkan bahasa dulu, seperti tendangan, pukulan itu dulu baru ke motoriknya. Dari TK lari ke SD. SD lebih rumit lagi karena pengen tahu taekwondo seperti apa. Itu riwayatnya minta ampun kalau SD. Dari randel, tapi alhamdulillah diikutin terus gitu kan, akhirnya bisa semua. Nah, mulai dari SD ini mulai belajar sparring apa gitu. Tapi tetap programnya berbeda dengan dengan TK. Kalau TK itu kebanyakan latih motorik tapi sama target. Belum ada sparringnya, dulu kan nggak boleh karena butuh latihan motorik itu cukup di target aja. Nah, di SD itu semuanya ada nih, dari tendangan, dari ininya. Diajarin fightnya juga nggak butuh full, tapi biar tahu dulu mereka. Nah, kita mesti bisa ngolahnya di situ. Tendangan seperti ini pukul seperti ini gitu kan. Nah, sering sparring. Nah, dari situ sudah bisa ini. Dari ke SMP, saya coba SMP nih. SMP alhamdulillah bisa. SMP karena kan pikiran mereka sudah terbuka ya, sudah ngerti ini yang boleh ditendang, ini yang enggak, itu belajar di situ semua. Prestasi kebanyakan di SMP. Untuk kalau saya yang dulu yang latih nih di SMP itu paling banyak, karena SD dulu masih belum susah buat ikutin pertandingan. Biasanya sekolah tuh nggak ngasih izin dulu gitu kan. Nah, ini lari ke SMP itu mulai ikut pertandingan, sudah dikasih sama sekolah. SMA baru ke prestasi semua. Nah, SMA ini yang bikin atletnya banyak, karena ya itu satu melatih juga, karena disiplin dia semua gitu kan. Nah, itu berbeda sekali. TK, SD, SMA itu berbeda. Tapi kalau yang faktor utama itu kalau sudah bisa pegang anak kecil, anak TK, insya Allah kedepannya ke SD, SMP pasti bisa. Karena basicnya semua itu melatih di anak-anak dulu. Kalau sudah pegang anak-anaknya, TK-nya, karena kan susah. Berbeda anak-anak, beda karakter semua. Kalau anak TK kan, nah di SD kita tinggal diperbaiki. Oh, kekurangan ini bisa diracik lagi gitu kan. Pola latihannya, ininya bisa berbeda lagi. Di SMP kita enak tinggal mengarahkan ininya lebih enak. SMA apalagi kan sudah dewasa mereka, itu ada sih banyak. Master, gimana sih agar menjadi pelatih yang baik? Nah, ini agar menjadi pelatih yang baik itu kita satu sabar, tekun. Kita mesti tahu karakter anak kita dipelajarin dulu gitu kan. Pasti ini pelatih pasti memperhatikan salah satu siswa atau ada yang kurang apa, kita mesti sabar. Pasti banyak siswa yang agak alias atau bandel gitu kan, kita mesti sabar juga. Nah, dari itu kalau berlatihlah secara bertahap berlatihnya gitu kan. Kita mesti sabar ngadapin orang, atlet, apalagi ya anak-anak yang pasti anak-anak kecil yang tadi gitu kan, kita mesti sabar. Makanya kalau sudah bisa pegang latihan anak TK, kalau sudah kepegang pasti ke atasnya pasti bisa semua.
Karena semua faktor itu ada yang di taekwondo paling bawah, di TK. Karena bermacam-macam karakter anak berbeda. Kita mesti sabar. Kalau kita nggak sabar, kita nggak akan bisa apa-apa ini anak. Sudah situ satu. Kitanya juga mesti ya satu jangan terlalu mikirin ego kita sendiri. Kita mesti tahu kan dulu artinya kan. Untuk patih, kalau patih juga kalau bisa jadi atlet atau apa, kalau bisa sampai gagal pertandingan ini ya patih sabar, patih banyak belajar lagi gitu kan. Sama melatih juga sama seperti itu. Kalau kita ada kita kurang apa, kita mesti belajar juga gitu, apa kekurangan kita gitu kan, saling introspeksi diri aja. Sejak kapan Master jadi pelatih Pencak Kota Bogor? Nah ini ada hubungannya dengan saya ujian Kanggil dan 5 dulu nih. Dulu 2000 berapa ya pertama sekali itu kita ngambil 2007 itu pertama sekali latihan pencap di GOR. Karena dulu tuh masih belum boleh, saya belum boleh, karena dulu tuh masih ada yang latihannya masih per unit semua, belum dibikin satu nih. Iya. Untuk desentralisasi. Karena dulu inisiatif pencap, karena saya juga pada ngambil high dan semua. Ya pertama kali 2007 kita latihan cuma berlima, saya, Mas Bina, sama Uliadi, Mas Agus, sama Mas Rizky, sama Yana, cuma berenam. Latihannya itu di GOR pertama sekali. Ya. Karena GOR itu masih belum boleh, GOR atas itu masih belum boleh dibuka buat umum. Nah, akhirnya kita dengan pertama sekali pencap latihan itu di situ dulu, 2007-an lah. Kita mau ngambil high dan dari situ karena kita sering latihan Senin Rabu Jumat rutin itu selama 1 bulan full latihan rutin, akhirnya kita ada omongan juga kan sama-sama senior semua, gimana kalau sekali sabuk merah. Nah akhirnya disitulah pertama sekali sabuk merah dibolehkan latihan bareng di pencap itu di lantai 2, itu 2000 pas selesai pas mau ngambil dan 5 dulu, nah, dibikin satu di situ kan, dibikin semua. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus gitu kan. Nah dari situ lebih menarik lagi nih, setelah beres semuanya latihan beres ini, akhirnya atletnya pun dibikin satu di situ sekarang tempatnya. Dulu masih ada Pomse sama Kiribi, dulu itu masih latihan sama-sama ya, masih belum masuk ke pelatih pencap nih. Kita berjalan sampai 5 tahun berjalan. Nah 2014, nah saya baru dimasukkan SK jadi pelatih Porda 2000 itu pertama kali yang dapat medali 2 emas dari taekwondo dari Pumse dulu. Itu saya sama Boris sama Man yang pertama. Nah, itulah sampai sekarang pun alhamdulillah semua berjalan lancar. Ya, itu sampai sekarang ya dibikin satu tempat akhirnya kan. Ujian bersama pun di situ, latihan bersama di situ semua, jadi kumpulnya pelatih-pelatih Kota Bogor ya di GOR itu di lantai 2 itu. Awalnya ya itu waktu saya ngambil high dan 5, pertama sekali itu latihan cuma 6 orang. Karena kita rutin akhirnya dibuka untuk semuanya boleh. Master, gimana kalau ada orang luar Kota Bogor yang ingin latihan di Kota Bogor? Nah, ini yang sangat menarik di Kota Bogor nih, malah jadi omongan bahkan se-Indonesia pun, jadi kita banyak diomongan nih Kota Bogor gitu kan. Satu, banyak teman-teman luar daerah, apalagi kalau misalnya ada latihan nasional dan apa, pasti mereka lari ke Bogor. Karena Bogor ini yang sampai sekarang belum rutin. Senin Rabu Jumat itu kita ada latihan sabuk merah sama sabuk hitam. Dan itu pun banyak teman-teman luar daerah yang datang ke Bogor. Bahkan atletnya pun banyak yang ke Bogor ikut latihan bareng sama kita, pelatihnya juga sama kita gitu kan. Apa yang mereka sampai beberapa kali datang ke Bogor karena ngelihat kita ini duduk bareng kompak semua, sabuk hitamnya, sabuk merahnya, kita berlatih sama-sama semua gitu kan. Nggak ada yang diistimewakan gimana, nggak, kita sama-sama berlatih. Saya pun masih tetap berlatih semuanya. Ya alhamdulillah teman-teman respon dari teman-teman dari luar daerah pun ya mereka senang ke Kota Bogor karena kita aktif semua nih, sabuk hitamnya ada latihan rutin, ada apa-apapun ini yang baru pun kita selalu upload di ini gitu kan. Akhirnya banyak yang datang ke Kota Bogor untuk berlatih gitu kan.
Bahkan atletnya pun atlet level Pengprov itu banyak yang datang ke Bogor juga untuk terlatihan bareng sama kita gitu kan. Nah itu dari situ. Yang kedua, kalaupun dari manapun ikut latihan di Bogor silakan, kita tidak melarang. Malah lebih senang ada luar daerah ikut latihan sama kita bareng. Tapi dengan catatan satu nih, hanya latihannya boleh, kita nggak ngelarang. Tapi kalau untuk ujian kenaikan tingkat apa itu kembali lagi ke Pengprov asal atlet tersebut. Misalnya dia dari Medan, dari apa, tetap aja mesti ikutin prosedur yang ada gitu kan. Dari Pengcap sananya ada suratnya, dari Pengprovnya ada. Kalau misalnya mau lanjut misalnya mau pindah ke Kota Bogor ya silakan, kita nggak ngelarang, tapi ada surat resmi dulu, sabuknya jelas gitu kan, sertifikatnya ada, surat pengantar dari Pengprov, Pengcapnya ada. Nah baru kita bisa tembuskan ke Bogor, silakan ujian di Kota Bogor atau ke Pengprov gitu kan. Tapi dengan catatan satu, resmi dulu, jangan sampai cuma ikut latihan, cuma ujian itu nggak akan dikasih di mana-mana juga kan, mesti ada surat resmi dulu semuanya. Itu prosedur ya, mesti ada seperti itu gitu kan. Ya kita sih nggak akan larang, kita silakan, malah kita lebih senang banyak yang ikut latihan dari luar daerah datang ke Kota Bogor untuk bersama-sama gitu kan. Itu aja. Master, gimana kalau ada orang dari Indonesia pindah ke luar negeri untuk ujian dan latihan? Bisa. Ya kita ikutin prosedur dulu gitu kan. Misalnya Patih mau ujiannya kan, misal kuliahnya di luar, di Singapura gitu, itu boleh silakan ujian selama masih punya Kukiwon. Tapi itu pun ada syaratnya juga. Ya Patih mesti lapor ke pelatih dulu, siapa pelatihnya gitu kan. Minta surat pengantar dari Pengcap, Pengprov, PB, baru bisa ujian di sana. Karena itu kartu Kukiwon itu berlaku sedunia, mau kemanapun itu berlaku. Tapi tetap prosedurnya itu mesti ditempuh dulu gitu kan. Ya Patih bilang ke pelatihnya dulu, kalau Patih mau kuliahnya di Singapura ya, Patih mau ujian ngambil dan 2 ya di sana, silahkan, tidak larang gitu kan. Tapi bicara dulu sama pelatihnya, nanti pelatih itu minta ke Pengcap surat pengantar, dari Pengcap ke Pengprov, dari Pengprov ke PB, baru bisa ujian di sana. Itu berlaku sedunia Kukiwon. Makanya jangan sampai hilang yang nomor register kecil itu sudah terdaftar di WT semua, silakan, bisa dimanapun Patih bisa, mau di Singapura, mau di Malaysia bisa, selama yang prosedurnya ditempuh, boleh itu, silakan. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ke teman-teman ya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.